Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang hasil esai agraria yang telah saya buat, yang berjudul Strategi Penataan Ruang untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi di Kota Madiun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Taufik Hidayat, asal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Penataan ruang adalah upaya pemanfaatan ruang bagi seluruh kepentingan secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, bersamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penataan ruang bukan hanya berkaitan dengan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang, tetapi juga perlu adanya pengendalian ruang. Peran pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dinilai penting untuk mewujudkan tertib tata ruang, sehingga dapat terwujudnya pembangunan suatu wilayah. Terselenggaranya pembangunan wilayah pada berbagai aspek, termasuk infrastruktur fisik, akan meningkatkan daya tarik investasi pada suatu daerah. Peran pemerintah pusat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia yaitu telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan kebijakan untuk kemudahan berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Selain itu, peran pemerintah daerah juga sangat penting dan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim investasi pada suatu daerah. Iklim investasi di daerah harus didukung dengan adanya penataan hukum di bidang tata ruang, penataan hukum di bidang perizinan, dan penataan sumber daya manusia yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan bahwa investasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, perputaran ekonomi yang merata, dan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB dan produk domestik bruto atau PDB. Pentingnya peningkatan investasi pada suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, telah mendeklarasikan Kota Madiun sebagai kota lengkap. Status kota lengkap tersebut diberikan oleh Menteri ATR BPN karena Kota Madiun berhasil memetakan seluruh bidang tanah disertai validitas dokumen spasial maupun yuridisnya. Menyandang kota lengkap memberikan keuntungan bagi Kota Madiun karena masyarakat dapat merasa aman dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka sehingga dapat terbebas dari sengketa konflik pertanahan. Selain itu, keuntungan lain menyandang kota lengkap yaitu dapat menarik investor untuk datang ke Kota Madiun karena kepastian hak atas tanah yang sudah jelas. Sesuai dengan fakta yang telah disebutkan, maka Kota Madiun dapat lebih mudah melaksanakan penataan ruang sehingga dapat terwujudnya pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan lahan-lahan yang kosong dan sudah jelas status kepemilikan tanahnya. Kota Madiun merupakan kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sekitar 33,2 km persegi. Kota Madiun terdiri dari 3 kecamatan dan terdapat 27 kelurahan. Lalu, bagaimana strategi Kota Madiun untuk meningkatkan daya tarik investasi? Ada 5 kriteria yang mempengaruhi daya tarik investasi di Kota Madiun, yaitu ekonomi daerah, kelembagaan, sosial politik, tenaga kerja, dan infrastruktur. Untuk kriteria yang pertama yaitu ekonomi daerah. 3 tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, sebesar minus 5,34%, tahun 2021 meningkat menjadi 4,79%, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 5,52%, dan ini merupakan data pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dapat dilihat pada grafik berwarna biru merupakan grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengungguli pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, dalam kurun 3 tahun terakhir, PDRB Kota Madiun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Kota Madiun sebesar 13.019,88. Pada tahun 2021, 14.435,43. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat mencapai 15.825,61. Berikut merupakan grafik tingkat inflasi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Pada tahun 2019, inflasi Kota Madiun sebesar 2,20%, lalu turun pada tahun 2020 menjadi 1,86% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 2%. Penurunan pada 2020 diakibatkan oleh pandemi COVID yang melanda Indonesia. Kriteria selanjutnya yaitu kelembagaan. DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Kewenangan dan tupoksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPM PTSP memberikan pelayanan izin lokal, izin OSS, dan daftar izin lokal non-OSS. Untuk izin lokal, Madiun Kota Single Submission atau MASS adalah perizinan online lokal Kota Madiun berupa sistem aplikasi berbasis website yang terintegrasi untuk memudahkan dalam mengajukan sebuah perizinan berusaha maupun non-berusaha. MASS dapat diakses melalui link perizinan.madiunkota.go.id. Selanjutnya, izin OSS. Online Single Submission List Based Approach OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui Online Single Submission versi 1.0. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, sehingga tercipta pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Untuk daftar izin lokal non-OSS, DPM PTSP memberikan pelayanan izin kesehatan, izin pasar, izin pemenuhan persyaratan, pemakaian kekayaan daerah, pemenuhan kewajiban, permohonan tata ruang, dan izin reklame. Kriteria selanjutnya yaitu sosial politik. Dalam hal sosial politik, iklim usaha di Kota Madiun sudah cukup kondusif, tidak ada demo buruh, dan kerusakan yang menghambat jalannya usaha. Saat ini, kemudahan dalam pengajuan izin usaha didukung oleh peraturan yang ada. Secara umum, pembangunan di Kota Madiun berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk kriteria selanjutnya yaitu tenaga kerja. Kota Madiun memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif kecil yaitu 0,001% pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Jumlah penduduk yang didominasi rentang usia 15 sampai 30 tahun dan 31 sampai 45 tahun menunjukkan tersedianya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang sudah matang dalam bekerja. Ketersediaan tenaga kerja di usia matang ini didukung dengan indeks pembangunan manusia di Kota Madiun yang sangat baik. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kota Madiun. Untuk kriteria yang terakhir yaitu infrastruktur, sarana, dan prasarana. Kota Madiun sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Keseriusan ini dibuktikan dengan prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun ini dianggarkan sebesar 200 miliar. Saat ini, infrastruktur yang ada di Kota Madiun antara lain internet dan sarana komunikasi, listrik, air, lajur sepeda, irigasi, jalan, lapak di 27 kelurahan, trotoar dan lampu jalan, pavingisasi. Selain itu, ada sarana terminal, stasiun, kereta api, halte, hotel, bank, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah. Sinergi kelima kriteria tersebut mengakibatkan realisasi investasi yang masuk di Kota Madiun pada tahun 2022 tercatat sebesar 214 miliar rupiah yang telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 193 miliar rupiah. Hal itu menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 202 miliar rupiah. Berdasarkan data DPM PTSP, realisasi penanaman modal di Kota Madiun pada tahun 2022 paling besar yaitu sektor perdagangan dan reparasi, yaitu 89 miliar. Disusul posisi kedua yaitu jasa lainnya, pada posisi ketiga yaitu investasi pada sektor hotel dan restoran. Kesimpulan dari video kali ini yaitu peningkatan daya tarik investasi di Kota Madiun dipengaruhi oleh 5 kriteria, yaitu daerah, kelembagaan, pembangunan infrastruktur, sosial politik, dan tenaga kerja. Strategi penataan ruang di Kota Madiun yaitu melakukan upaya pemanfaatan ruang bagi seluruh kepentingan secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim investasi di kota ini, mulai dari perbaikan jalan, pavingisasi, pembangunan lapak di 27 kelurahan, pembangunan wilayah ikonik Pahlawan Street Center atau PSG, serta pembangunan konsep Smart City dalam mewujudkan kota berbasis digital. Konsep Smart City ini perlu ditingkatkan untuk lebih mengundang daya tarik investor untuk berinvestasi di Kota Madiun, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.